sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Bangkalan. Alhamdulillah berkat dukungan yang luar biasa dari Bapak, saya bisa ada di posisi yang sekarang ini menjadi CGP, dan alhamdulillah pembelajarannya sudah sampai di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tentunya Bapak selama menjadi kepala sekolah sudah lama bagus ya, sudah 14 tahun, luar biasa. Tentunya dalam kurun waktu yang lama itu Bapak seringkali dihadapkan dengan situasi di mana harus mengambil sebuah keputusan. Nah, tentunya situasi yang menyangkut rujukan moral atau dilema etika, di mana Bapak harus memilih di antara yang benar dan yang benar, Bang. Nah, untuk pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bapak? Dari berbagai pengalaman setiap sekolah faktor lingkungan jadi itu tidak bisa simpulkan saya harus menggunakan ini di sekolah. Kita selalu mengidentifikasi dan juga bertanya sehingga itulah dasar saya kan yang sama-sama yang saya tidak akan guru ini tidak seberapa itu. Jadi setiap institusi yang Pak Agus pikir itu berbeda cara penanganannya, Pak. Ya, karena kecamatan berbeda, desa yang berbeda, dan gurunya berbeda untuk masyarakat. Dan juga di masyarakat ini dari pedesaan. Karena sudah mulai dari proses sampai proses. Jadi itu rupanya metode Pak ini agak berbeda, jadi itu berbeda pimpinan untuk mengidentifikasi dan masalah sehingga nanti masalah itu juga akan diwujud yang tanpa bergesekan. Baik, berikutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Terima kasih Pak Tulis. Kepala sekolah selalu dipercaya mereka ini sama-sama penting, tapi ya itulah seninya pemimpin manusia. Pemimpin orang-orang yang berpendidikan, ada yang ego, ada yang mau menerima pendapatnya teman ini. Nah itulah seni dari seorang pimpinan. Jadi bagaimana keputusan itu kita ambil tapi bisa dilaksanakan dan tidak mengganggu. Makanya kita harus selalu menjaga visi harus salah satu harus sebagai apapun atau visi ini melihat dari input atau dari tidak sama seperti yang kita lakukan, tidak bisa kita lakukan. Hal menarik yang Bapak sampaikan barusan, yang menemui mungkin bawahan Bapak yang ego begitu, yang mungkin ada langkah-langkah prosedur apa dalam menangani ini dalam kasus ini? Ya, jadi kita beri wawasan secara kadang-kadang orang itu susah karena dia pun begitu masyarakat tidak semua apa yang kita inginkan bisa terkait dengan yang lain. Jadi tidak bisa, tapi kita pun tidak menyalahkan, tapi kita tetap memfasilitasi dan memberikan sehingga dia akan sadar nanti bahwa program saya juga nanti bisa diterapkan, tapi tidak harus support seperti itu. Jadi oleh kemampuan kita melihat kemampuan yang lain kita sendiri. Beda
semua ini ketinggalan. Oh iya berarti kita sambil ya itu berkolaborasi bekerja bersama itu jalan-jalan terbaik untuk menjaga komunitas. Sehingga nanti ego di situ akan hilang dan akan bukan bekerja bersama. Jadi ada yang Nah, selama ini Bapak dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematika yang sama-sama benar begitu, A benar, B juga benar. Mungkin ada hal-hal yang Bapak anggap efektif begitu. Efektifnya kita musyawarah. Kemudian ada keputusan musyawarah itulah yang harus kita prioritaskan. Karena menyangkut orang banyak, menyangkut orang banyak. Saya sendiri punya program begini tapi tidak ada. Saya kan maunya oknum sudah beda. Harus begini. Kalau tidak teman-teman bisa. Tantangan sekarang Bapak. Tantangan mungkin ada tantangan dalam keputusan Bapak ambil keputusan, mungkin menemui tantangan banyak tantangan. Itulah seninya memimpin orang. Iya. Ada yang di depan yang di belakang. Ini tantangan sebenarnya. Tapi itulah yang membuat kita semangat. Kalau di mana saja orang itu tidak mau punya tantangan. Siap bagus. Luar biasa. Nah, apakah dalam menyelesaikan masalah Bapak punya jadwal khusus gitu? Yang keenam ini, ya apakah mungkin Bapak dijadwalkan khusus atau langsung diselesaikan saat itu juga di tempat itu atau bagaimana Bapak? Yang keputusan itu nanti enak kita jadi guru enak, pimpinan juga enak, sehingga hal-hal yang kecil itu tidak akan menjadi besar yang menjadi negatif. Justru perbedaan itulah yang akan membuat kita untuk maju. Tanpa ada perbedaan, tanpa ada tantangan itu nonsen. Jadi tantangan sekarang ini yang kita mungkin luar biasa. Luar biasa. Sudah agak lemot jadi terbatasan. Kalau tadi tantangan Agus mungkin yang sekarang ini mungkin ada faktor yang membantu gitu, mungkin membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam Agus. Tentunya tidak dia sampaikan. Saya punya wakaset yang guru yang ini tidak saya. Jadi mengerahkan sumber daya ya. Kita memanfaatkan sumber daya. Jadi saya kepinginnya potensi ini di pimpinan itu tinggal aksesnya. Terakhir Bapak ya, dari semua yang telah Bapak sampaikan, mungkin ada pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak selama dalam menghadapi memutuskan dilema etika ini? Ya, dilema etika kadang-kadang kalau sekolah ini kalau orang tua ya sampai kadang-kadang kita memutuskan masalah saya sampai dilibatkan karena Bapak sehingga variasi kecil apapun dilakukan sehingga kami akan terlibat karena mereka sudah menganggap karena saya sendiri sebagai leader dari musik saya harus tempat keuangan ini Pak ini tempat untuk diskusi tempat untuk saya berarti Pak selalu terbuka gitu Pak. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya, meskipun obrolan ini mungkin terbilang sangat singkat, tapi banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Bapak. Semoga dari pengalaman Bapak yang Bapak sampaikan tadi bisa menjadi pelajaran bagi saya di masa yang akan datang. Itu saja Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.